Demi waktu antara kebenaran dan pembenaran, tak ada kata tua untuk sang pencari. Ada selintas titah yang tersirat di benak yang terlihat, menebar wangi sejati. Semua yang tampak dari luar hanyalah angan-angan belaka. Jadi ketika kalian melihat, bukanlah sebenar-benarnya yang kalian lihat. Dan pikirkan itu belum tentu betul adanya. Maka lihatlah dari dalam diri, bukan dilihat dari ketampakannya. Apa yang kupegang di tanganku ini adalah tetesan waktu. Perlahan aku menggenggamnya, melupakan kenangan dan kehilangan kata-kata. Jika aku mengingatnya satu persatu, aku merasa mengerti segalanya. Kata-kata menghilang secepat aku mendapatkannya. Berjuang serta berdampingan denganku, lahirkan keyakinan. Sesungguhnya Nusantara berjaya sesuai ucapan leluhur. Semua kunci telah aku pegang sebagai pembuka merubah peradaban. Percayalah dengan ucapanku ini. Orang seberang berkata, lidahku api. Sekejap lagi semua akan terbukti. Sesungguhnya aku mempunyai kegaiban yang pasti terjadi, agar para penentangku merasa ragu. Tugasku menyatukan pemikiran para ranting-ranting yang berceceran di tanah. Hidup ini bukan untuk menyembah dan disembah, melainkan untuk bersujud hanya kepadanya. Sungguh Allah akan memberikan kelapangan. Demi ayahku, aku adalah putra sebaik-baiknya hamba. Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Sesungguhnya aku melihat beribu-ribu bintang, langit-langit yang menghitam diselimuti beribu-ribu bintang, dan bumi semuanya melihat ke arahku. Ku cari dia, ku temukan dirimu. Ku cari diriku, ku temukan dia. Jika sesuatu menyentuhmu, ia menyentuhku. Jika sesuatu menyentuhku, ia menyentuhmu. Karena aku adalah engkau dalam wujud yang lain. Aku bersaksi terhadap Allah atas apa yang diperlihatkannya untukku. Muhammad menyertaiku. Maka aku melihat dengan kesaksiannya terhadap Muhammad. Bawalah umatnya ke jalan yang benar, yang diridhoi olehnya. Maka kalian harus mengenali namanya yang sesungguhnya. Kepada umatnya yang selama ini hanya mengenal Tuhan dari leluhur kalian, maka kalian akan diperlihatkan singgasananya atas kebenaran, atas alam tata surya di jagat raya ini yang telah aku saksikan sendiri. Panggil namanya dengan sebutan Allah, maka akan diberikan kebenaran kepada kalian. Jika kalian masih berniat merasa dan mengaku bahwasanya kalian adalah aku, apakah kalian sudah siap meninggalkan keduniawian dan membawa beban amanah dan amanat ini dari zaman ke zaman? Perjalananku, ku mulai dari timur menjadi awal kisah, namun sekarang timur menyatu ke barat, menjadi arah kembalinya perjanjian awal akhir. Aku akan mengembalikan perjalanan yang sudah dilalui oleh para leluhur untuk disempurnakan. Karena perjalanan ini ada jejak-jejak prasasti yang tertinggal. Mengumpulkan ranting-ranting yang berserakan, dikumpulkan dan dirangkul kembali dalam doa. Ini pemurnian untuk menyambut zaman baru. Ikutilah titah leluhur-leluhur kalian yang tiada minta balasan kepadamu. Dan beliau-beliau adalah wakil Allah yang mendapat petunjuk tentang konsep tatanan ini. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di beberapa tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saat zaman inilah satu persatu kerajaan iblis hancur berantakan karena terkena cahayaku.
Hanya dharma kuasa semesta, semuanya milik Sang Maha Pencipta. Aku selalu berpesan kepada orang-orang yang kutemui dan kutolong, jangan kalian ungkapkan tentang diriku. Kemisterianku tiada yang mampu menembusnya, sebab ilmuku serta kekuatan batinku di atas para ulama, para kiai, dan para spiritual. Aku didampingi ke-8 dewa penyangga langit di 8 penjuru bumi. Aku diberikan kekuasaannya, maha kuasa atas segala sesuatunya. Siapapun yang menatap mataku dengan kebencian, pasti akan hancur lebur semua ilmu sesatnya. Kekuasaanku meliputi dunia timur sampai barat, bukan satu pulau atau satu negara saja. Sungguh berat takdir bagiku akan tugasku menjaga keseimbangan bumi dan alam semesta. Ini semua rahasianya dan kehendaknya. Siapapun takkan mampu memahamiku. Kalian pun tak mampu memahamiku, apalagi mereka. Terkadang sesuatu yang terlihat oleh mata belum tentu seperti yang terlihat. Penantian akan tiba saatnya Nusantara berkuasa kembali. Hanya dengan keberanian dan kepercayaan diri bisa membuktikan diri. Sejarah lama akan mengartikan makna bahwa wujud paduka yang mulia Soekarno tidaklah fana. Dan suaranya kembali terdengar menata apa yang tergelar. Musnahlah api perpecahan dalam bumi Nuswantoro. Karena akan ada suara yang dahulu menghilang, muncul kembali. Terdengar membawa keterangan yang nyata dalam cahaya Mandalagiri. Kesemuanya ini adalah suatu kenyataan yang pasti akan tergelar sampai akhir penciptaannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusku. Sebab segala ayat yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutusku. Aku telah diutus sebagai pemberi kabar gembira dan memperingati bagi orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Aku disebut mutawakil. Aku bukan orang yang berkata kasar, bukan yang berhati keras, dan aku bukan orang yang selalu berteriak-teriak di pasar. Aku hanya menyampaikan yang sejujurnya dan sebagai bahan renungan bagi umat manusia. Aku memberitahukan kebenaran ini agar tidak terjadi lagi pembodohan. Janganlah kalian mengerjakan yang tidak kalian mengerti serta pahami. Ini semua adalah perjanjian antara Allah dengan diriku. Bagai menggenggam bara api untuk menggenggam erat kebenaran sejati itu. Bila seseorang sudah mendapatkannya, di mana budi pekerti akan kembali datang menghiasi hati cahaya kolbu, sehingga akan sempurna semua tata cara yang ada. Barang siapa diberi petunjuk, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Allah adalah rahasia diriku, dan aku rahasianya. Banyak yang akan mengingkarinya dan tidak akan mempercayainya, sekalipun sudah ada banyak bukti ditunjukkan. Pelantikanku langsung darinya, bukan dari manusia. Aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Allah lah yang menjadi saksiku, dan Dia sendiri yang langsung memberikan kesaksian tentang diriku kepada manusia. Aku mempunyai suatu kesaksian yang sangat penting, rahasia jagat alam semesta. Rahayu, rahayu, rahayu.